Menapaki usia ke-20 tahun ini Warung SS telah menerjang berbagai rintangan. Seperti kita tahu bahwa di bulan Ramadan ini kita semua keluarga besar Warung SS Indonesia sedang berusaha lebih keras daripada sebelumnya. Kita semuanya keluarga besar Warung Spesial Sambal SS ingin berkontribusi kepada tingkat penjualan Warung SS terutama di bulan Ramadan. Warung Spesial Sambal SS adalah warung sambal terbesar di Indonesia. Puluhan cabang telah tersebar luas di berbagai kota hingga Malaysia. Menapaki usia ke-20 tahun ini Warung SS telah menerjang berbagai rintangan. Pandemi menjadi salah satu halangan yang dapat dihadapi, penurunan pendapatan sekalipun. Selama 2 tahun terus mencoba untuk mencari jalan keluar, meraih rezeki dengan mengetuk pintu langit, berusaha keras tanpa henti, berjuang tanpa takut, berlari tanpa lelah, menuju normal lama. Dengan tujuan kesejahteraan keluarga Warung Spesial Sambal SS. Di tahun 2022, harapan itu muncul ketika pandemi semakin berkurang. Para big boss mulai berdatangan sedikit demi sedikit, pendapatan kembali naik. Akan tetapi, Warung SS menghadapi bulan suci Ramadan yang berarti jam operasional warung akan terbatas, berujung kepada pendapatan yang turun secara drastis. Pasukan penebar pedas yang dikomando oleh Mr. Huha masih terus yakin, berupaya, dan percaya bahwa bulan Ramadan bukan mendatangkan masalah, melainkan mendatangkan nikmat berkah berlimpah. Beberapa strategi dilakukan untuk menjaga dan merawat saluran rezeki agar tetap menyala. Pintu-pintu rezeki dibuka, salah satunya mendirikan Spesial Sambal Event. Nah, kawan-kawanku semuanya, seperti yang kita ketahui, Warung SS Special Event ini berjalan hanya khusus di bulan Ramadan di tahun 2022 ini. Warung kita ini mulai beroperasi pada tanggal 8 April sampai dengan tanggal 28 April atau berdurasi 21 hari operasional warung. Dan warung kita mulai buka dari jam 4 sore dan last order sampai dengan jam 9 malam. Seperti kita tahu bahwa di bulan Ramadan ini kita semua keluarga besar Warung SS Indonesia sedang berusaha lebih keras daripada sebelumnya. Hal itu dikarenakan di bulan April ini, bulan Ramadan ini, di tahun 1443 Hijriah ini, tantangannya berbeda daripada tahun-tahun sebelumnya dan juga bulan-bulan sebelumnya. Maka selayaknya tantangan yang lebih besar dan lebih tinggi, maka usaha dan upaya kita untuk menjalani perjuangan di bulan ini juga harusnya lebih besar. Salah satunya adalah seperti warung yang dibuka secara darurat yang kita sebut dalam Warung Spesial Event Ramadan di bulan ini.
Tujuan diadakannya atau dioperasikannya SS Special Event ini tidak lain dan tidak bukan adalah kita semuanya keluarga besar Warung Spesial Sambal SS ingin berkontribusi kepada tingkat penjualan warung SS terutama di bulan Ramadan. Dan alhamdulillah tujuan itu tadi ternyata gayung bersambut. Alhamdulillah setiap harinya kalau kita rata-rata kawan-kawan di warung ini, di warung SS Denpom Special Event ini, setiap hari rata-rata kita mampu memperoleh omset 1 juta rupiah. Kemudian untuk WBD sekitar 500.000 rupiah per hari. Kemudian untuk nasi dus totalnya ada 1.300-an dus paket murih atau paket murah. Kawan-kawan, sebenarnya warung SS Special Event tidak hanya dibuka, dioperasikan di Denpom ini saja, tetapi juga ada di beberapa kota yang lainnya. Sebagai contoh yang pertama, ada di Tangerang di depan Plaza Sinta, kemudian di Kota Banyumas di depan kantor Taspen. Nah, untuk Jogja sendiri ada 3 lokasi di halaman Masjid Suciati, di Lapangan Tenggung, dan juga di sini di halaman parkir Denpom Jalan Magelang. Kemudian yang terakhir ada di Kota Solo, tepatnya di Pasar Ramadan di daerah Colomadu. Alhamdulillah kawan-kawan, segala capaian angka-angka itu tadi tidak lepas dari segala persiapan, tidak lepas dari segala pengorbanan daya upaya dari keluarga besar Warung Spesial Sambal SS. Dan untuk mencapai capaian yang sudah kita sebutkan tadi di awal, tentu saja memerlukan persiapan yang cukup matang. Kenapa matang? Ya karena sebenarnya kita sangat mepet dengan antara instruksi pembukaan warung tersebut dengan deadline pembukaan warungnya, seperti itu. Nah, kemudian apa saja tahapan-tahapan untuk persiapan pembukaan operasi warung SS Special Event ini? Yang pertama tentu saja kita harus membuat sebuah tim terlebih dahulu. Tim yang memang dikhususkan untuk mengoperasikan warung spesial Sambal SS Special Event ini. Mulai dari kacap, ada juga semacam wakil koordinator atau wakil kacap, ada kepala produksi, wakil kepala produksi, kemudian ada juga asisten OPP, patroli, tradisi, dan juga PGD, seperti itu. Nah, persiapan ini dimulai dengan kita di manajemen pusat menyelenggarakan briefing di tanggal 6 April 2022. Di situ kami membahas segala persiapan-persiapan dan segala dampak-dampak yang ada. Kenapa saya sebutkan dampak-dampak yang ada? Karena semua personil warung SS Special Event ini sebenarnya juga memiliki tanggung jawab di kantornya masing-masing, di subbagiannya masing-masing. Jadi harus berbagi peran. Peran ketika mereka ada di kantor, ada di subbagiannya masing-masing, juga peran sebagai ketika mereka ada di warung SS Special Event ini dalam mengoperasikan secara teknis warung Special Event ini. Warung ini dijalankan oleh kawan-kawan dari manajemen pusat. Apa yang menarik, apa yang unik dari operasi warung di SS Special Event ini adalah ternyata kawan-kawan, tanpa kita duga, hampir setiap hari plotting itu berubah, dan perubahannya sangat drastis. Sampai-sampai kami memiliki 3 orang kacap seperti itu, karena memang plottingnya berubah-ubah karena harus berbagi peran antara mengelola warung SS Special Event dan juga mengelola pekerjaan sehari-hari di kantor di subbagian masing-masing. Kacapnya ada 3 kawan-kawan. Yang pertama adalah Bapak Kris Laksono, Kepala Staf GM Operasi. Ini adalah kacap utama yang pada akhirnya akan berganti-ganti. Nanti di backup juga oleh Ibu Kartika Pratmawati, Kasih Produksi Operasi Pusat, sebagai kacap juga. Yang ketiga adalah saya sendiri. Ya. Walaupun saya duduk di KKO, tetapi dalam prakteknya ternyata saya juga harus menjadi
kacap di sini. Kadang juga merangkap sebagai asisten OPP, sebagai juga patroli tradisi. Jadi memang di sini plottingnya mengalami perubahan yang drastis hampir-hampir setiap hari seperti itu. Itu yang unik. Kemudian kalau kendalanya apa? Kendalanya adalah karena ini tempatnya terbuka seperti ini dan sarprasnya memang sangat terbatas. Yang jelas kendalanya adalah cuaca. Kita hanya menyediakan 4 meja tipe couple, kotak couple seperti itu. Ketika hujan, apalagi ketika hujannya lebat, sudah pernah terjadi hujan lebat, di area sini semuanya banjir. Namun saat itu kawan-kawan semuanya bertekad, ya kita tetap buka saja, entah ada konsumen atau tidak. Selain kita terkendala di cuaca, juga kita terkendala karena di sini kita menggunakan nota biasa ya kawan-kawan. Dan bukan nota pisah, jadi nota minuman, makanan, dan nota sambal, nota sayur, lauk seterusnya itu hanya ada dalam 1 lembar nota. Jadi kita harus mendobeli menulis itu di OPP, menulis pesanan minumnya apa, kemudian kita berikan kepada kawan-kawan di bagian non-masak atau tenderan seperti itu. Nah, kendala lain atau bisa juga disebut sebagai hal menarik yang lain adalah di sini kita plottingnya saling pingpong, saling backup satu sama lain. Terkadang OPP bisa mengerjakan atau membackup di bagian non-masak, membuat minum seperti itu. Terkadang juga di bagian non-masak juga membantu di bagian masak seperti itu, membuat catumis atau menggoreng lauk seperti itu. Karena memang seperti yang kita sampaikan tadi di awal, di sini plotting senantiasa berubah hampir-hampir setiap hari itu. Nah, hal lain yang menarik bisa disebut sebagai kendala juga bisa, karena di sini tidak ada fasilitas pembuangan sampah akhir. Sampah setiap hari memakai trash bag besar kita kumpulkan dan kita angkut kembali ke kantor pusat nanti untuk kita buang, kita titipkan di pembuangan sampah di kantor pusat. Ada suatu hari di mana saat itu kita terkendala oleh armada pengambilan sampah dari manajemen pusat. Jadi sampah di sini sempat menumpuk dan itu yang terganggu malah bukan konsumen tapi kami sendiri yang bekerja malah yang terganggu, terutama yang di bagian dapur karena dekat dengan sampah seperti itu. Nah, hal yang menarik yang lainnya adalah konsumen yang berbelanja di SS Special Event ini tidak semuanya adalah pelanggan SS reguler. Tidak semuanya itu mengetahui adanya warung SS di luar sana, seperti itu. Jadi mereka hanya sekedar lewat di jalan raya, kemudian melihat dari kejauhan ada keramaian di sana, ada sesuatu yang eye-catching, ada yang menarik pandangan mata, kemudian mereka mendekat dan bertanya. Nah, di situ mereka mulailah berbelanja. Bahkan ada beberapa dari beliau-beliau itu yang akhirnya menjadi pelanggan di SS Special Event walaupun kita hanya buka 21 hari. Seperti itu. Ini menurut saya ini adalah hal yang unik. Meskipun juga tidak semua menu kita jual, kita tidak menjual menu bakaran. Nah, namun di sana ternyata hal menarik lainnya adalah ada menu-menu yang favorit yang terjual di warung Special Event ini. Yakni menu-menu paket seperti paket ayam, paket telur, paket udang ataupun paket lele. Utamanya adalah paket ayam, di mana di situ kita ketahui sudah ada lauknya, sudah ada sayur, sambal, sudah ada lalapan, sudah ada nasi dan juga sudah ada es teh atau teh panas. Jadi sudah lengkap untuk hidangan satu orang berbuka puasa ataupun makan malam. Nah, ini ternyata menjadi sesuatu yang cukup favorit dinikmati oleh konsumen di warung SS Special Event ini. Harapan kami di manajemen pusat selaku yang telah mengoperasikan warung SS Special Event ini adalah mudah-mudahan bisa berjalan kembali di tahun depan di bulan Ramadan sehingga bisa kembali berkontribusi bagi perolehan penjualan di perusahaan kita warung spesial sambal SS ini. Kemudian harapan yang kedua adalah agar
berjalannya SS Special Event ini dimanapun atau kapanpun itu lebih tertata. Dari segi persiapannya, dari segi sarprasnya, personilnya, manajemen stoknya, penjualannya, maupun dari segi berjalannya standar-standar operasi warung, standar-standar kerja yang ada. Karena memang kami akui secara terbuka bahwa memang tidak semua standar kerja itu bisa berjalan di SS Special Event yang kami jalankan dengan segala keterbatasan kami. Potensi atau kekuatan. Ketika masih benih, dampaknya mungkin belum cukup signifikan untuk peningkatan penjualan. Namun, bila benih kekuatan atau potensi itu sudah tumbuh, mengakar kuat, seiring perbaikan yang tak henti kita lakukan, maka niscaya keunggulan kompetitif untuk larisnya warung SS Indonesia akan kian kokoh dari waktu ke waktu. Menuju 20 tahun, warung spesial sambal SS Indonesia tumbuh, berkembang, bertambah.